Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara pemuktahiran data di web ANBK jenjang SD ya, yang akan bertepatan dengan gladi bersih, yang sekaligus nanti pengaturannya itu akan sama persis dan tidak bisa dirubah ketika pelaksanaan ANBK. Jadi kita mengaturnya di gladi bersihnya. Sebenarnya pemuktahiran data itu sudah muncul informasi dan beritanya setelah pelaksanaan ANBK jenjang SMP. Nah, kita sering-sering cek aja di web ANBK-nya ya. Salah satunya seperti ini. Kita cek di web ANBK sekolah saya ya. Ini saya SMP, kemudian ditumpangi oleh 4 SD. Nah, setelah masuk ke dalam beranda dari web ANBK, di sini muncul informasi ya, tanggal 5 bulan 10 tahun 2022 ya, sudah beberapa hari ya. Ini sudah muncul ini akses pemilihan status pelaksanaan dan moda pelaksanaan, penambahan dan penyesuaian komputer proktor dan pengaturan gelombang dan pengaturan sesi. Nah, ini. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah kita harus mengecek status pelaksanaan dan moda pelaksanaan. Untuk sekolah jenjang SD yang melaksanakan mandiri, nanti bisa cek di video ini juga sama cara pengaturannya ya. Ini cuman bedanya 4 SD ini menumpang di sekolah saya, sehingga di BK SMP diatur kembali. Sedangkan nanti di SD yang secara mandiri nanti pengaturannya juga sama. Ini pemutaran data paling akhir adalah 12 Oktober. Nah, ini merupakan pengaturan final ya, tidak dapat diedit dan dirubah kembali. Nah, kita harus jeli dan memahami cara mengaturnya dan dikoordinasikan dengan kepala sekolahnya ya. Nih, untuk gladi ANBK jenjang SD cuman dapat 1 hari 1 gelombang. 1 gelombang cuman hanya 1 hari. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya itu 1 gelombang itu 2 hari. Kalau untuk tahun ini 1 gelombang 1 hari. Nah, ini pemutahiran data tanggal 12 Oktober jam 6. Kemudian sinkronisasi tanggal 15 hingga 16. Pelaksanaan gladi bersih tanggal 17 hingga 20. Pelaksanaan gladi jadwal khusus paket A itu tanggal 21 Oktober. Nah, ini beberapa pelaksanaan ANBK ya. Setelah gladi baru pelaksanaan. Untuk pemuktahiran data itu tanggal 12 Oktober ya, dan sekarang adalah tanggal 10, jadi masih ada sisa 2 hari untuk melakukan atau pemuktahiran data di web ANBK sekolah masing-masing. Nah, ini ke poin 2 ya, langsung ya. Pemilihan status pelaksanaan dan moda pelaksanaan. Nah, ini poin 2, pemilihan status pelaksanaan dan moda pelaksanaan. Nah, cara pengaturannya ini ada di bagian data sekolah. Jadi rekan-rekan cukup klik data sekolah. Kemudian di sini di bagian ini ya, status pelaksanaan mandiri dan menumpang. Ini kalau di jenjang SD, maka statusnya dia akan aktif ya. Kita bisa klik mandiri atau klik menumpang. Jika kita klik menumpang, nanti kita bisa memilih secara langsung sekolah mana yang akan kita tumpangi. Kemudian yang paling penting adalah surat kesiapan yang bertanda tangan kepala sekolah dan distempel itu harus diupload ya. Dalam moda pelaksanaan, sekolah yang menumpang itu sebaiknya berkoordinasi dengan sekolah yang ditumpangi. Nah, di sekolah tersebut apakah melaksanakan secara online atau semi online. Ini membuat kepastian, nanti takutnya berbeda ya. Nanti di web atau di sekolah yang ditumpangi statusnya semi online, kemudian di sekolah kita ternyata online, itu menimbulkan beberapa permasalahan nantinya, sehingga merubah beberapa settingannya lagi. Dan untuk sekolah yang melaksanakan moda online dan semi online, ini dipilih dengan berkoordinasi dengan kepala sekolahnya ya. Online itu membutuhkan jaringan internet untuk 15 laptop, sedangkan semi online membutuhkan server. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penambahan dan penyesuaian komputer proktor. Nah, sebelum mengisi ke komputer proktor, yang paling penting di sini kita wajib mengisi di bagian infrastruktur, yaitu di data sekolah ya, di data sekolah. Nah, ini nanti mempengaruhi jumlah komputer proktor ada berapa, kemudian jumlah kepemilikan lab ada berapa. Jika tidak memiliki lab, maka tidak akan bisa membuat komputer proktor ya. Jika tidak memiliki komputer proktor, maka tidak akan bisa membuat komputer proktor.
Nah, bagi sekolah yang menumpang sebaiknya di sini dikoordinasikan dengan sekolah yang ditumpangi ya. Kita isi sesuaikan dengan data yang ada di web sekolah yang ditumpangi. Ya, sebenarnya ya bisa kalau kita memiliki sumber daya alatnya seperti komputer proktor, klien, kemudian hub, itu bisa kita isi dengan sesuai dengan sekolah kita. Jika kita memiliki, jika tidak ya kita sesuaikan dengan data yang ada di sekolah yang ditumpangi. Ya, kemudian baru kita mengatur di komputer proktor ya dengan cara, nah ini karena saya sekolah ditumpangi, maka saya di sini pilih jenjang SD. Nah, di sini nanti baru kita klik tambah untuk membuat komputer proktor ya. Nah, di sini saya isi jumlah klien, misalnya saya isi 16, sebenarnya maksimalnya ada 15 ya. Kemudian satu ruang, kemudian di sini nama ruangannya kita beri ya, misalnya ruang komputer, atau kita ganti saja ruang ANBK SD juga bisa. Nah, sesuaikan dengan yang menurut kita bagus lah, menurut kita nyaman ya. Baru kita klik simpan. Nah, baru kita simpan. Oke, data sudah disimpan. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. ID proktor ada, kemudian nama sekolahnya ada. Ini adalah nama sekolah yang ditumpangi ya. Kemudian jumlah kliennya berapa. Kemudian yang digunakan adalah berapa ruang. Nanti password proktor nanti ketika akan sinkron baru keluar password proktor. Nah, misalnya kita memiliki 2 ruangan dan 2 proktor ya, kita tambahkan seperti yang pertama tadi, kita klik bagian komputer proktor, baru kita klik tambah. Prosesnya juga sama. Kemudian setelah ini baru kita melakukan pengaturan sesi. Oke, untuk pengaturan sesi nanti ada di video selanjutnya ya. Nanti takutnya tidak secara terperinci menjelaskannya. Jadi saya cukup kan video kali ini ya. Jadi cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.